Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunanda Eka Novelianto dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 1 dengan NIM 230202001 Universitas Negeri Semarang. Eh, Pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai naskah akademik yang saya buat pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dengan judul Keterampilan Berbicara dan Menyimak Peserta Didik dengan menggunakan model dua kandang dua tandang pada Lex Legenda. Model dua kandang dua tandang sendiri sering dikenal sebagai model to stay to stray. Berbicara dan menyimak merupakan elemen pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Namun, kemampuan berbicara dan menyimak para peserta didik dinilai kurang. Kurangnya kemampuan berbicara dan menyimak pada peserta didik disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu dari faktor tersebut ialah kurangnya kesempatan pada peserta didik dalam berbicara ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Jadi pada pembelajaran model pada umumnya, peserta didik tidak diberikan kesempatan yang memadai untuk berbicara karena pada pembelajaran tersebut dihabiskan dengan guru yang berceramah selama pelajaran berlangsung. Lalu hal ini juga yang menjadi sebuah alasan mengapa kemampuan penyimak pada peserta didik juga kurang karena metode pembelajaran yang monoton sehingga peserta didik merasa bosan ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung sehingga berdampak pada kurangnya keterampilan menyimak. Lalu pada materi ini dikenalkan sebagai teks legenda, yaitu legenda adalah cerita yang dianggap benar-benar terjadi, yang dibumbui oleh keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan pada tokoh dan peristiwa diceritakan. Jadi dapat dikatakan legenda itu adalah cerita yang bisa dikatakan fiksi tapi dianggap nyata. Lalu model pembelajaran itu yang akan dibahas kali ini adalah model dua kandang dua tandang atau dikenal juga sebagai to stay to stray. Model dua kandang dua tandang ini merupakan model yang dimana dua dari empat anggota peserta didik bertandang untuk berbagi informasi dengan kelompok lainnya. Yang dapat kita lihat dari grafik di gambar ini, yang mana pada kelompok A dan kelompok B yang di atas kandang, yang di bawah tandang. Bisa kita lihat di kelompok A yang tandang akan mendatangi ke kelompok B dan sebaliknya. Lalu tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik dalam kondisi dan tingkat tertentu. Tujuan pembelajaran pada model pembelajaran dua kandang dua tandang ini dijabarkan sebagai berikut, yaitu pada menyimak, peserta didik mampu mengevaluasi gagasan berdasarkan kaidah logika berpikir pada teks fiksi dalam bentuk gelar bicara. Lalu, peserta didik mampu mengapresiasi gagasan untuk menanggapi teks yang telah disimak. Dalam aspek berbicara, peserta didik mampu menyajikan kreativitas berbahasa dalam bentuk gelar bicara secara lancar dan kreatif, serta peserta didik mampu menyajikan karya sastra dalam bentuk gelar bicara secara kreatif. Tujuan pembelajaran ini diambil dari capaian pembelajaran yang terdapat pada BSKAP nomor 32 tahun 2024 yang telah mengalami modifikasi sedikit. Lalu pada penilaian ditentukan oleh rubrik yang dicatat berdasarkan hasil observasi dan simakan oleh kelompok yang bertandang. Ya, jadi rubrik ini
berisi mengenai rangkuman singkat mengenai teks yang disimak, yaitu teks legenda, yaitu tentang plotnya, tokoh dari legenda tersebut, latar terjadinya, dan amanat yang bisa diambil. Lalu dari sisi pembicara dinilai juga dari kelancaran pembicara, keruntutan dalam menceritakan sesuatu, dan lain-lain. Lalu materi dan media pembelajaran. Jadi pada materi pembelajaran itu menggunakan kumpulan teks legenda yang tersedia atau dapat menggunakan peramban dalam gawai untuk mencari teks legenda yang ingin digunakan. Jadi para peserta didik diperbolehkan untuk mencari teks legenda yang hendak diceritakan secara mandiri. Jika teks legenda yang disediakan oleh pengajar dirasa kurang atau dirasa tidak mencukupi. Lalu dalam media pembelajaran itu mengintegrasikan antara alat tulis dengan digital seperti lembar rubrik, alat tulis, gawai, dan sebagainya. Jadi lembar rubrik digunakan untuk menilai hasil dari simakan dan alat tulis untuk menulis rubrik, gawai untuk mencari teks legenda yang akan disampaikan maupun merekam apa yang dijabarkan oleh pembicara di tim kandang yang berkandang. Lalu implementasi model pembelajaran ini dimulai dari pengajar yang memberikan orientasi seperti berdoa, orientasi awal, lalu memberikan persepsi dan petunjuk pembelajaran yang dilanjutkan dengan kegiatan inti berupa akan pengajar membagi kelompok yang beranggotakan 4 siswa. Lalu peserta didik akan berdiskusi mengenai teks legenda yang akan diceritakan ke kelompok lain. Nah, pada tahap ini peserta didik dapat menggunakan gawai untuk mencari teks legenda apa yang ingin disampaikan kepada kelompok lainnya. Setelah mencari teks legenda yang akan diceritakan, peserta didik akan mengutus 2 anggota untuk bertandang ke kelompok lain untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh kelompok tersebut. Lalu, peserta yang tinggal akan menceritakan ulang teks legenda yang telah disepakati tadi. Dan peserta yang bertandang kan tadi menyimak. Lalu, peserta tersebut akan mengisi rubrik berdasarkan hasil simakan dari kelompok yang didatangi. Setelah selesai, sebenarnya para peserta didik akan kembali ke kelompoknya masing-masing, lalu mengumpulkan rubrik. Kegiatan ini diakhiri dengan pengayaan mengenai materi yang telah dibahas tadi. Lalu, pada model pembelajaran ini terdapat 5 pilar model pembelajaran, yaitu pada sistem sosial. Sistem sosial pada model pembelajaran ini adalah peserta didik yang berdiskusi dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing, lalu menceritakan kembali teks legenda kepada kelompok yang bertandang, diakhiri dengan pengisian rubrik. Lalu pada prinsip reaksi, pengajar akan memberikan masukan-masukan dalam proses diskusi jika peserta didik membutuhkannya. Lalu pada sistem pendukung adalah alat tulis, rubrik, gawai, beserta teks legenda yang menjadi bahan diskusi. Model pembelajaran ini memiliki dampak instruksional, yaitu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbicara dan menyimak lebih baik dengan cara menceritakan kembali isi teks legenda dan mencatat hasil simakan dalam bentuk rubrik. Lalu, dampak pengiring yang diperoleh oleh peserta didik adalah kepercayaan diri untuk berbicara atau maju di depan umum, serta melaporkan hasil temuan dengan sistematis. Jadi kebaruan yang saya dapatkan dari model ini adalah penggabungan keterampilan berbicara dan menyimak dalam satu model, satu materi, dan satu pembelajaran.
Dalam model ini terdapat dua kemampuan bahasa yang dipelajari secara bersamaan, yaitu berbicara dan menyimak pada teks naratif yang berupa legenda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, mari mengisi pada kolom komentar. Jangan lupa dengan like-nya. Dan semisal kalau Pak Wagiran atau Bu Septi ingin menambahkan, boleh dalam komentar juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.